Apa itu dabah? Binatang yang disebut sebagai tanda datangnya kiamat. Begitulah ulasan yang akan diceritakan dalam video ini. Seperti dikutip dari berita yang berjudul, apa itu dabah yang disebut dalam tanda-tanda hari kiamat, yang dimuat di detik.com. Tanda-tanda kiamat itu tidak hanya munculnya Dajjal, dan juga munculnya Yajuj dan Majuj, tapi juga ada tanda lain, yakni kemunculan dabah. Nah, menurut berita di detik.com itu, kemunculan dabah juga disinggung sebagai salah satu tanda datangnya kiamat besar atau kiamat kubro. Lalu apa itu dabah? Salah satu riwayat hadis yang diceritakan, Abdullah bin Amr yang mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menukil soal kemunculan dabah sebagai salah satu tanda akan datangnya kiamat besar atau kiamat kubro. Diriwayatkan Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata, dabah, menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Masih mengutip detik.com, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan hal itu dalam salah satu firman-Nya, yakni surah An-Naml ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila perkataan, ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi, dabah, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Detik.com dalam artikel beritanya juga mengutip Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, kemunculan dabah menjadi tanda pertama hari kiamat di bumi, sementara matahari terbit dari barat menjadi tanda kiamat pertama yang ada di langit. Nah, tentunya kita penasaran tentang ciri-ciri dabah. Menurut detik.com dalam artikel beritanya, dabah secara bahasa merupakan sejenis binatang melata yang bisa berbicara. Namun menurut detik.com tidak ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan ciri-ciri dabah secara spesifik. Ciri dabah sendiri bisa dilacak dari atsar para sahabat. Salah satunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyebutkan ciri-ciri dabah. Menurut Ibnu Abbas, dabah adalah hewan yang mampu berbicara dengan manusia. Dia memiliki semua warna hewan yang ada dan memiliki karakter setiap umat. Karakternya dari umat ini adalah berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Ad-dabah itu berbicara dengan manusia dalam bahasa mereka masing-masing, kata Ibnu Abbas, seperti diterjemahkan Mahir Ahmad Es-Syufi dalam buku Tanda Kiamat Besar yang dikutip detik.com dalam artikel beritanya. Ibnu Abbas juga menggambarkan dabah sebagai hewan berambut dan bulu yang mengandung semua warna. Dabah memiliki 4 kaki. Ibnu Abbas juga menjelaskan bentuk ganjil dari dabah. Kata Ibnu Abbas, bentuk ganjil dabah, hewan itu berwajah manusia. Ad-dabah memiliki leher yang panjang, terlihat dari timur dan barat. Wajahnya seperti wajah manusia, paruhnya seperti paruh burung, kata Ibnu Abbas dalam keterangannya. Besarnya ukuran dabah pun dibuktikan dari keterangan. Sementara Amr bin Ash radhiyallahu anhu dalam keterangannya mengatakan, kepala dabah bisa menyentuh langit sementara kakinya belum keluar dari bumi. Keterangan lain diungkap Ibnu Umar. Menurut Ibnu Umar, saat dabah berlari, kecepatannya bahkan seperti larinya kuda selama 3 hari. Padahal sepertiga badannya juga belum keluar dari bumi. Sebab itu pula, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari dabah pada hari kiamat kelak. Ia ditugasi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi manusia di bumi seolah membawa daftar nama mereka semua, tulis detik.com dalam beritanya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juga menerangkan, jika dabah akan memberikan tanda pada manusia mana orang yang beriman dan kafir. Nah, saat keluar dari bumi, dabah akan mengebaskan debu dari kepalanya sembari membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Tongkat itulah, menurut Ibnu Katsir, yang digunakan dabah untuk memberi tanda pada manusia. Dengan tongkatnya, dabah akan menghancurkan hidung setiap orang kafir dan menorehkan kafir di kening mereka. Ia akan menghiasi wajah setiap orang beriman dan menorehkan mukmin di kening mereka, kata Ibnu Katsir seperti dikutip detik.com. Abu Daud At-Tayalisi dan Hakim yang mendengar cerita Hudzaifah soal cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjelaskan soal kedatangan dan lokasi datangnya Dabah. Dijelaskan bahwa Dabah akan muncul di bumi sebanyak 3 kali. Pertama, Dabah akan muncul pertama di pedalaman terpelosok. Kedua, pada kemunculan kedua, barulah beritanya tersebar di pelosok sampai ke Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika orang-orang sedang berada di masjid yang paling agung, terbaik, dan paling mulia di sisi Allah yakni Masjidil Haram. Hadis riwayat At-Tailisi dan Hakim. Nah, saat itulah, Dabah akan memberi tanda berupa stempel yang membedakan mana orang-orang beriman dan kafir. Wallahu alam.